Bu, sabar, Bu. Taruh di mana, Mbak? Itu aja. Sudah cukup? Iya. Jangan suka main-main di daerah saya. Sekarang kamu boleh pulang. Dan bilang pada majikanmu, Omo itu jangan coba-coba menolak anak buah saya. Bulan depan, pangkalan Omo itu akan rata dengan jalan, kalau mau. Pulang pagi lagi. Kalau ada yang nanya, di mana? Kak Harun? Tangan saya mulai dingin lagi. Saya mulai takut lagi. Jangan pergi. Jangan ikuti dia. Dia bukan orang baik. Semua orang diperas. Semua orang ketakutan. Saya juga takut. Saya perlu orang macam dia. Harun. Sekarang. Nih. Betul yang di koran itu, Mal? Apa kamu pernah lihat adikmu itu suka bawa mabukan di isap ganja, apa? Papa tak pernah dapat laporan macam-macam dari sekolahnya. Adikmu itu memang nakal, Mal. Tapi bukan berandalan. Itu kan biasa namanya anak muda. Tapi siapa sebetulnya bikin gara-gara sampai ada royoan antar sekolah?
Usut, Mal. Usut sampai jelas. Sebagai calon sarjana hukum, kamu mesti berani usut siapa yang bikin adikmu itu sampai mati. Jelas maksud Bapak. Usut. Pokoknya usut. Bapak dengar sendiri dari banyak saksi. Fadil ketabrak bis ketika sedang mengejar musuh-musuhnya. Jadi persoalannya barangkali bukan siapa atau siapa-siapa. Terus? Ya itulah. Terus apa? Adikmu itu mati. Dengan betul hukumannya, mah. Supir bis itu sudah terbukti, tidak sengaja. Ketika perkelahian antara sekolah terjadi. Memang keadaannya sangat kacau. Mestinya kamu celurit saja perut supir itu. Adikmu itu mati. Sampai mati, Mal. Takut kamu. Ini bukan soal takut, soal hukum. Ah. Hukum. Hukum apa? Masih kecil adikmu itu, Mal. Mati. Oh, hukum. Apa? Ya terus. Terima kasih, Om. Terima kasih, Bos. Kalau begitu, harga saya naikkan separuh. Sungguh, saya minta maaf. Ini bukan masalah harga. Biasa tahu sendiri, kita berdagang kan baru sekarang. Loh, kemarin kan kita sama-sama setuju. Dan harga sudah jadi. Sungguh, saya tidak tahu apa yang mesti saya bikin. Tapi pokoknya, saya tidak bisa jual. Maksud saya... Apa? Mas, sudah. Maaf. Jadi Pak Bahar mau putus hubungan sama saya? Bukan begitu. Dan bukan saya saja. Beberapa orang mulai kemarin terikat dan terancam. Kita hanya boleh jual sama dia. Kalau tidak, Joni akan kecampur. Siapa dia? Harun. Ayo. Ini sudah bukan dagang lagi. Kita tak bisa tinggal diam. Ini perampokan. Kita harus tegas. Kita harus melawan. Kalau tidak, usaha kita ini akan hancur semuanya. Kita jangan mudah terbakar. Kita baru mendengar dari mulut satu orang lagi. Lagi kita sama-sama tahu bahwa semua pedagang itu mulutnya tidak bisa begitu saja kita percaya. Mas. Lumayan. Hampir saja. Semua bisa hancur kalau kita tidak bisa tenang. Oke, antar saya kuliah dulu dong. Hampir jadi SH nomor. Bukan saja kita, semua diperasnya. Kita dikangkanginya, dihinanya. Dan saya dengar, mereka sudah mulai ngumpas maling-maling kecil. Yang menyebabkan kita membeli barang-barang mereka sangat mahal. Tapi jangan lupa, San. Semua ini memang adatnya orang dagang.
Yang satu sama lain harus pintar kalah-kalah. Tapi ini bukan dagang lagi, Pak. Ini perampokan. Hidup ini memang kalah-kalahan, San. Sudah puluhan tahun Bapak dagang. Jadi Bapak sudah banyak pengalaman. Di keliling kita ini memang terlalu banyak ling-maling. Jadi kita harus pintar, jaga diri. Makanya Bapak tidak setuju kalau kalian mau pakai cara kekerasan. Apalagi kalau kita cuma sendirian sedang orang itu banyak. Tapi mereka menghina Bapak. Saya tidak... Soal penghinaan, Bapak setuju 100%. Tapi bicara dagang, kita bisa bangkrut kalau nurutin nafsu. Kamu harus pakai perhitungan, San. Namanya dagang, teh ya. Bukan Bapak mau ngelarang rencana kamu. Sebagai yang tua, memang kamu yang mesti tanggung jawab. Soal Bapak sekarang, soal akhirat, San. Cuma adikmu si Jamal harus jadi orang. Apalagi adikmu yang paling kecil sudah tidak ada. Ada satu lagi yang paling bikin panas. Jangan gampang panas. Harun mulai berani menjegal kita. Ada apa lagi sama anak nasi sombong itu? Dia tutup semua transaksi. Semua orang dia bikin terikat sama dia dan diancam. Apa? Kok berani? Dia kerjasama dengan pemeras-pemeras itu. Dengan si Joni Ireng. Patek! Kurang ajar. Setelah mati, si Nasir rupanya mewariskan dendam sama anaknya. Sekarang sudah jelas semua, Hasan. Rupanya mereka mau menghancurkan kita. Tidak seperti bulan kemarin, Pak Haji. Dan seperti tak tahu saja. Mbah, Yang namanya rezeki kan tak pernah tetap seperti cuaca, tak ya? Tai. Tunggu! Kamu kok tak sopan? Minta maaf sekarang juga sama bapak saya. Bang, sabar. Sudah tua. Tadi Laila Musli belum selamat sama Mbah, ayo. Lain kali anak muda. Cari tempat yang lebih baik. Minggir. Udah, Bang. Ini dong. Atur tuh sebagian situ dong. Pate, kurang ajar sih. Saya juga sudah berusaha, Harun. Saya sudah ke dokter spesialis, ke sinse, ke dukun. Tapi kalau memang belum berhasil, mau bagaimana? Kau tidak tahu, Mas. Sudah terlalu lama aku kesepian. Dia bukan laki-laki lagi sejak tabrakan tahun yang lalu. Kok Paman Rais tahu sampai ke situ-situ? Bapak ini kan lebih tua daripada almarhum Bapak Burun. Pokoknya Bapak tahu semuanya. Malah ada berita yang paling baru. Istri si Hasan sekarang juga ngelayap.
Masa? Kalau Romina itu pernah saya pacari waktu sekolah dulu. Ya, tapi begitu orang sik-bisik. Dia mulai gatel kata orang-orang. Bukan kata bapak. Bukan. Bapak dengar. Bapak dengar lagi, Rumina minta cerai. Memang sulit. Umur masih muda. Penyalurannya tak ada, tak iya? Bulenya Rumina lagi. Ya. Apa tak mengundang bahaya kalau ada yang lihat? Saya tidak takut. Kalau Rumina ambil Hasan sudah dicerai, mau saya kawin dia. Anak-anak kok belakangan lebih suka tidur sama mbahnya. Ke sekolah juga sama mbahnya. Mestinya memang begitu. Nak-anak lekat sama orang yang dekat. Tumben nanya anak-anak. Biasanya orang ngelayap tak pernah ingat apa-apa. Ya apa toh? Melihat Bude sakit. Apa betul begitu? Saya tidak suka lo dituduh. Keluarga saya keluarga baik-baik. Sebagai istri orang Madura, kamu memang harus baik. Saya bukan orang Madura. Harus tahu aturan. Saya sudah bilang pada Mas Dan patuh kepada suami. Di dalam dada ini sebenarnya banyak yang ingin saya katakan, tapi saya tahan. Hati-hati lo kalau ngomong. Kau ngajam? Ya, mau apa? Apa? Berani kurang ajar kamu? Berani kamu teriak di rumahku? Sama ini saya selalu ngalah. Tapi besar sama kita keterlaluan. Kamu mau seenaknya? Mau seperti sapi liar? Ya, daripada di sini seperti orang tahanan. Diam! Kalau mau pergi, pergi. Saya anak orang. Sampai becak saya kakek saja. Dikiranya aku butuh ini semua. Ambil! Ambil! Aku tidak butuh dengan ini semua. Terus, Dikiranya perempuan itu cuma butuh ini saja. terus, pancur kapri. Aku tidak butuh. Ambil! Terus lagi pancur kapri. San, Pablo, pancur. San, udah malam. Ini anak-anak. Rom, ampun Rom. Ambil! Istighfar, istighfar. Ambil! Alhamdulillah. Itu di mana-mana. Kamu pemurah sekali seperti bapakmu. Waktu masih muda, bapak tak pernah mengeluarkan uang kalau makan di mana saja. Bapakmu semua yang bayar. Bapak ingat sesuatu. Kamu dan istrimu cerai. Rumina pulik, marah. Dia tinggal di rumah budeknya. Aduh, kalau begitu bapak lebih tersinggung lagi. Bapak istrimu, coba. Bukan maksud bapak mau ikut campur. Tapi keluargamu, keluarga bapakmu, bapak anggap keluarga bapak sendiri. Siapa laki-laki itu? Si Harun, ada yang lihat.
Kok nanya lagi? Di sana di rumah Mbah. Yang di mana? Belum, Mas. Kok nggak pulang-pulang? Nanti juga pulang. Itu biasa biar tajam ya, Pak? Nanti kalau tangan Bapak kena luka dong. Enggak dong. Nekat orang itu. Mau mati dia. Kalau mau praktis, kita bisa minta bantuan Bustal. Duh, jangan Pak Joni. Itu bisa bikin malu. Nanti dikira takut saya. Laki Madura ndak boleh takut. Kalau begitu, jangan dibuang suratnya. Biar saya simpan. Ayo, Dik. Iya, Pak. Buat apa? Disusun yang baik. Saya mau masukkan di mulutnya.
Yan. Yani. Oh, masuk. Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Hasan itu selalu menghina saya, Pak. Silakan baca. Memang kalau tidak saya bunuh, Pak, saya tidak puas. Ya. Di sini. Susan Suwanto. Siap. Masukkan ke saya 25. Sekarang silakan Bung Harun tidur yang nikmat. Urusan selanjutnya punya Joni. Tapi ini bukan cek mundur kan? Maju malah. Dere harus dibayar dengan dere. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Cong mah tuduh sering tua, Cong. Bila boleh saya pilih tarepan. Dan si Harun sendiri yang mesti bayar. Ini semua kewajiban si Jamal. Mau kemana kamu? Ke kantor polisi. Semua ini urusan polisi. Ini semua urusan kita. Keluarga kita, anak cucu Haji Umar. Takut kamu, Jom. Boleh kamu pergi, tapi jangan ke kantor polisi. Ke dapur, jadi perempuan, masak. Saya bukan anak kecil lagi. Saya bukan penakut. Kalau mau, 10 orang bisa saya bunuh sekaligus. Apa? Kalau begitu bunuh dia. Tunggu apa lagi? Baik, baik Pak. Tapi sebelum saya pergi, bakar dulu buku-buku saya itu. Buku. Kebayalasan melolo. Sudah. Jangan banyak bicara, tak perlu. Ayo bilang takut. Nih, Pak Demu, Bakri. Ini Pak Le. Ini Bapak. Kalau kamu tak sanggup, salah satu di antara kami masih sanggup mainkan celurit. Pak De, kalau saya menuntut balas dengan celurit juga, lalu untuk apa Bapak bersusah payah membiayai kuliah saya? Begitu skripsi saya selesai, saya akan menjadi sarjana hukum. Begitu jadi saya kerja keras di masyarakat. Biar jadi pembesar, biar jadi menteri, seperti kata Bapak. Oh, buat apa jadi menteri kalau harga diri kita jatuh? Cara begitu sudah tidak sesuai. Kecuali buat bandit-banditan, gangster-gangsteran, modelnya Johnny Irang. Buat orang macam kita, apalagi orang yang beragama, kita harus memilih cara-cara yang sesuai hukum, aturan. Bilang, Kak. Bilang. Saya yang carok. Nah, anak saya sudah besar, sudah berumah tangga semua. Tanggungan saya cuma Mbak Yumu. Jadi artinya, saya yang harus maju. Harun Bi Rumina itu harus ditutup hidupnya. Monggo.
Beri saya waktu. Selamat siang, Pak. Hei, Jamal. Kau belum ikut di wisuda kan? Belum. Jangan ledek dong, Pak. Bukan mengeledek. Siapa tahu ada mahasiswa yang iseng menyelundup, sekadar buat potret-potret untuk meyakinkan mertua. Om Bing, maaf. Boleh saya mengganggu sebentar, Pak? Tidak mungkin sebentar. Soal skripsi kan? Ya, paling setahun, Pak. Ayo. Kalau tak salah semuanya oke kan? Tutup pintunya, Mal. Hanya saja bab yang menyangkut teori masih terlalu lemah. Kalau mau sempurna, sebaiknya bagian itu sama sekali kau revisi. Ada persoalan yang sangat dasar sekali, Pak Om Bing. Saya tiba-tiba bimbang. Nah, itu bagus. Nah, itu baru ilmiah. Ketika saya memilih masalah Carok sebagai subjek penelitian, saya begitu optimis bahwa hasilnya akan dapat membantu. Setidak-tidaknya, secara teoritis, mengenai pencegahannya. Bukan hanya kebetulan karena saya dekat sekali dengan budaya yang mencemaskan itu. Tapi secara prinsip, saya memang menolak kekerasan, Pak. Lalu? Setelah saya lama bergulat dengan begitu banyak kasus, saya sampai pada kesimpulan bahwa hukuman apapun, termasuk hukuman seumur hidup dan hukuman mati, tidak akan mampu menjamin para pelaku Carok atau masyarakat anggota budaya Carok menjadi jerah. Nah, itu kesimpulan yang bagus. Lantas? Lebih lagi kalau menyadari bahwa inti persoalan Carok sebagai suatu budaya, maka akan terbatas sekali upaya-upaya hukum dapat dilaksanakan. Hukum hanya mampu menyelesaikan kasus-kasus Carok yang telah terjadi. Tapi belum sepenuhnya mampu mencegah, apalagi menjamin tidak terjadinya kasus-kasus Carok lagi. Kalau bab analisa dengan lebih mendalami segi sosiologinya. Dan segala pikiranmu tadi tuangkan saja. Aku kira itu sudah cukup bagus. Jadi jelas bahwa kebimbangan kau adalah kebimbangan ilmiah. Tidak enak rasanya. Tapi sebaiknya saya katakan saja. Kebimbangan saya jauh lebih dari itu, Pak. Saya sekarang menyadari saya salah memilih bidang. Seharusnya saya tidak masuk fakultas ini. Jabat tangan saya. Ayo. Jabat. Kau sarjana yang baik. Percayalah bahwa kau sama sekali normal. Segera selesaikan skripsimu. Tapi saya tetap bimbang. Bukan bimbang, sanksi. Dan kau akan selalu sanksi karena kau seorang sarjana. Kalau kesangsian terlalu cepat berubah menjadi kepastian, hati-hati. Jangan-jangan kau bukan sarjana lagi. Jangan-jangan kau pedagang, atau politikus, atau manajer, atau bukan apa-apa.
Ini Pak Lek. Ini bapakmu. Jika kamu tak bersedia, salah satu di antara kami masih sanggup mainkan celuri. Darah harus dibayar dengan darah. Nyawa mesti dibayar sama nyawa. Hal itu harus dikunci. Takut kamu, Cok. Takut kamu. Takut kamu, Mal. Saya bukan penakut. Saya tidak takut. Kau sarjana yang baik. Percayalah bahwa kau sama sekali normal. Segera selesaikan skripsimu. Saya merasa jadi perempuan lagi. Di sini kamu akan jadi perempuan mutlak selamanya. Saya akan merasa bahagia sebagai perempuan. Kalau Mas Ham tetap sebagai laki-laki. Mau bukti lagi? Nggak mau. Ya. Ya. Teleponnya tak ada yang angkat. Pak Madrais kayak tidak mengerti saja. Laki-laki kalau dapat yang baru. Tapi pakai jadwal. Jadwal bagaimana kalau punya 3? Duh, kok sampai mau? Kalau sampai nolak? Sudahlah Pak, jangan bicara soal itu. Pokoknya, nanti kalau Karun datang saya beritahu. Cuma soal itu kan? Kalau begitu, permisi saya. Ahmad, sudah ditimang semua? Sudah, Bu. Ya. Nanti dulu bang, besi apa ini? Rem gerbong barang? Ini box PLN. Emang kenapa? Dari dulu juga ginian. Sekarang nggak terima lagi barang-barang ginian bang. Loh, Maaf aja Bang Salim. Tempat lain mungkin mau. namanya juga rezeki. Nggak dapat di sini, jadi sono.
minta berapa dia, Mal? Kau tumben sekalian bawa balik barangnya. Bukan soal harga, tapi soal status. Status apa? Sudah puluhan tahun dagang begini tak pernah ada status-statusan. Kalau melihat jenis barangnya, kita perlu curiga. Bukan barang halal. Kita cuma beli, Mal. Bukan nyuri. Kita tak perlu tahu dari mana barang itu. Kita ini pedagang, Mal. Tapi kita bisa dagang dengan cara yang baik, Pak. Kau ngecuri Bapak? Yang namanya dagang ya begini. Kamu hampir jadi sarjana ya karena begini juga. Mau bicara hukum sama Abang. Kalau secara hukum, Mal, semua ini sah. Kalau begitu, dagang ternyata susah. Tak susah, Mal. Asal bisa teka, tegas, tak ragu, Mal. Kalau ragu buang waktu, waktu sama dengan uang. Niat saya mulai hari ini mau jadi pedagang saja. Dan tidak perlu jadi esa. Karena dagang itu enteng. Ternyata... Aduh, sudah hampir rampung tinggal ngambil ijazah, aku malah berhenti. Jangan, Mal. Kamu mesti jadi SH. Biar Bapak bangga, Mal. Bapak selalu mimpi, Mal. Suatu hari nanti kamu bisa jadi orang pangkat. Jadi menteri barangkali. Ya, siapa tahu. Kita bicara di dalam, Pak. Saya ingin sekali jadi sarjana hukum. Supaya Bapak senang. Tapi, sejak kejadian itu, dan sejak Bapak mendesak saya untuk melakukan sesuatu demi Mas Hasan, tiba-tiba saya merasa harus melepaskan cita-cita saya itu. Tapi saya sudah terlanjur tahu hukum. Dan saya tidak bisa terima lagi cara dagang seperti Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tan, Yani, kopi tubruk. Biasa langganan. Iya, Pak. San. Khair, San. Dengar, Mal, waktu masih muda, bapakmu, babaan Harun, pernah ikut balap sepeda di Surabaya. Kamu tahu siapa yang menang? Bapak. Jadi dalam soal dagang, boleh saja bapak jagoan. Tapi dalam soal lain, tunggu dulu, Mal. Mestinya Mat Raya juga jago dagang, Mal. Tapi sayang terlalu licik. Yani kok gak kawin-kawin? Ubatir loh. Bapak. Bang soal kawin, yang namanya si Harun itu kebangetan. Masa kawin lagi? Maaf, bukan maksud saya membakar-bakar. Kalian tahu, saya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Persoalannya, saya sendiri ikut panas. Masa si Harun tega mengawini janda si Hasan? Apa tak bisa cari perempuan lain? Baru. Sama lagi. Apa Alam Harun punya istri lain, Mal? Mal? Iya, Pak. Tahu apa lagi kamu, Mal? Setelah si Harun mandati kita, mandati masyarakat dan pengadilan, terus sekarang ini partai ke muka kita. Apa? Lebih baik putih tulang dari putih mata, Mal. Takut dong. Dia tak sendiri. Gerombolannya Joni Ireng selalu membantu. Mereka cukup kuat. Maka kita perlu akal. Kita harus mempengaruhi pemilik-pemilik pangkalan di sekitar sini. Kita desak RT dan RW untuk mengadakan rapat keamanan bersama. Kalau persatuan kita kuat, cepat atau lambat mereka akan hancur. Soal Harun itu gampang. Saya akan hadapi sendiri. Yan. Yan, saya bantu ya? Jangan. Nanti mendak kotor. Ah, enggak kok. Nanti basah loh. Enggak.
Kawin yuk. Ah, bukan deh. Nah ya, Mas Mul pacaran sama Mbak Yani. Bilangin Mbah loh. Mas Mul nggak pacaran kok. Mas Mul lagi main kereta apian. Ya kan, Yan? Ikut Mas Mul. Ayo. Yuk. Ayo, ayo. Jiski. Enak ya. Ayo, Pak Ibrahim. Selamat siangnya. Pengantinnya mana, Pak Ibrahim? Ada di dalam. Silakan. Baca kenapa mau pindah? Rumahnya bagus juga ya. Tapi besaran yang di Bandung. Iya ya. Tamannya luas lagi. Ini pasti pengantinnya. Rumina kan? Harun mana? Pasti di rumah sana. Maaf, Anda sendiri siapa? Gus, jangan gampang ketawa atuh. Nanti yang punya rumah menyangka kalian gila. Ayo masuk, masuk. Ayo. Silakan duduk, duduk aja. Nanti saya suruh Pak Ibrahim ke warung. Di dekat jembatan, gado-gadonya enak. Pas ini si akangnya nggak ada. Iya. Coba kalau ada asik. Halo. Ayo, Oh, Ceromlah. Kapan datang? baru saja. Pantat juga belum nempel di kursi. Mana Harun? Oh, dukun gosip. Ada apa siang-siang sudah laporan? Mana saya pernah tahu, Cek. Sebentar ya, saya beritahu Karun. Soal Joni, Bapak tak peduli. Yang Bapak peduli, mereka menghina sampean, Kak Harun, keluarga sampean. telepon dari... Jangan ganggu dulu. Bilang Harun tidak bisa diganggu. Betul Pak Marais melihat sendiri mereka ngomong begitu. Masya Allah, Harun. Umur Bapak berapa? Sudah 60 lebih. Belum sekalipun Bapak bohong. Aman selama ini. Sama sekali tidak berterima kasih tuh Bapak. Kalau sampai orang tua itu tidak mampu menggagalkan rencana anaknya yang ternyata sangat pengecut itu, saya akan lepas tangan. Saya tidak akan lagi mau menjamin keamanan daerah Pangkalan dan sekitarnya. Silahkan pedagang-pedagang itu berurusan sendiri dengan pencoleng-pencoleng, tikus-tikus gudang dan tikus-tikus sawah. Bagaimana dengan saya sendiri, Pak Joni? Bung sendiri bertanya. Seperti Bung juga sudah tidak percaya lagi sama saya. Bukan begitu, Pak Joni. Hei, kalau kalian berani mengikuti rapat di rumah Makasan, kubunuh kalian. Ngerti? Ngerti apa yang aku bilang tadi? Awas suruh ulang sekali lagi. Awas. Sudah lebih jam 9, belum ada juga yang datang. Heran, Pak. Permisi, Pak Ji.
malah lebih sepi dari biasanya. Biasanya, jam 10 anak-anak masih suka gerombol-gerombol. Kok kayak ada jam malam? Kok pakai kesini segala? Besok Rabu kan saya ke Bandung. Namanya ada pengantin, kudu dijenguk atuh. Paling bisa kamu. Maafkan saya. Mus. Bobo ya. Bobo ya, Mus. Bobo. Sekarang kamu lihat sendiri buktinya. Masyarakat kita ini memang masyarakat penumpang bis. Cuma mau selamat sendiri. Persoalan kita memang cuma bisa selesai oleh kita sendiri juga. Terus terang mal, Bapak tidak puas. Bagaimana sebenarnya? Takut kamu. Jamal. Pak, saya sedang berusaha dengan cara lain. Saya ingin sekali jadi sarjana yang seperti Bapak harapkan. Tapi saya tidak mau dibilang takut. Halo. Bapaknya Markasan. Halo. Halo.
Cepat balik ya, Mut. Baik, Pak Haji. Hati-hati di jalan. Kamu lihat sendiri sekarang bukti kuasa mereka. Pangkalan jadi tak aman. Tiap malam ada pencuri. Orang-orang tak berani belanja karena takut. Mereka memang orang-orang jahat. Harus dilawan. Soal jahat, soal lain, mah. Yang jelas dagangan kita macet. Ayo cepat. Di mana? Itu di tempat sampah. Nah, cepat, Pak. Subuh aku Yosin belum ada. Jadi kejadian jam berapa? Ini udah dua berapa kali? Tiga hari. Ini banyak darahnya nih dua. Anak-anak coba ya, anak-anak pinggir jangan dekat-dekat coba sana dekat aja ini mau dibawa kemana ini? Ke rumah sakit ini sakit di jahat ini. Jangan takut. Nggak perlu takut. Saya tak takut. Saya tak pernah peduli saya. Saya takut kakak. Kakak tak apa-apa kan? Kenapa saya? Saya nggak apa-apa. Saya nggak akan apa-apa. Ya sudah. Saya mau pergi. Mas Arun. Mas belum menjawab pertanyaan saya. Betul Romla Bandung itu istri Mas juga? Kalau Romola nggak second, kamu nggak akan pernah jadi istri ketiga saya. Mas kok begitu? Begitu apa? Begitu bagaimana? Apa sih tujuan Mas mengawini saya? Kamu nanya begitu. Apa kamu sendiri bisa jawab kalau ditanya begitu? Jadi betul tujuan Mas cuma mau menghancurkan keluarga Markasan? Ya, Biadab. hati-hati kalau ngomong. Saya bukan biadab. Saya membela nama keluarga saya. Keluarga bapak saya almarhum. Markasan itu lancang mulutnya. Orang tua yang pengecut itu telah memfitnah bapak saya. Sehingga pangkalan saya pernah sepi. Kamu mau dibilang bapak kamu pencuri? Peristiwa kafan itu, saya tidak pernah mendengarnya. Waktu kamu belum jadi mantunya, dan saya masih insan. Boleh kamu tanya semua rahasia keluarga pada Pak Madrais. Sekali lagi saya peringatkan, hati-hati kalau bicara. Kamu boleh minta cerai kapan saja. Kamu sudah tidak berarti apa-apa. Nggak ada gunanya memaki, Pak. Kendaraan besar selalu mau menang sendiri. Kalau tabrakan, benar atau salah, kita juga yang remuk. Tapi jangan sampai ada orang aja sama kita, Mut.
Tapi Bung jangan besar kepala. Bukan cuma karena Bung semua ini dilakukan. Kebetulan saja program kita sama. Jadi, apa yang terjadi tadi sore, bisa saja terjadi pada diri Bung misalnya. Saya tidak mau. Aturan main yang sudah kita sepakati, ada yang mau membangkang seenaknya. Kita tunggu apa yang mau dibikin mahasiswa anak markasan. Waktu si Hasan masih hidup, biasanya bapakmu wakilkan semuanya sama si Hasan. Sekarang Matra Is butuh beli rokok. Belum tahu pada siapa mesti... Saya dan Mas Hasan sama saja, Pak. Sebaiknya sekarang saya susul Bapak dulu. Jangan pulang dulu, Mat. Kita makan masak-masak saja. Sebentar lagi Kak Hasan juga pulang. Panjang umurnya. Baru mau disusul, sudah datang. Ya Allah. Tolong. Pak. Kenapa, Mul? Orang-orang bengkel Albert yang melakukan Johnny Irang. Ya Allah. Harun. Yani. Ya, Bu. Bagaimana anak? Ayo. Mul, persiapkan Harto. Kita bawa ke dokter. Saya, Pak. Mintaan Bapak terakhir. Kalau kamu benar-benar lagi Madura, lakukan, Mal. Mana Johnny Irang?
bapakku mati, aku juga tidak akan segan-segan menghabisi nyawa kamu. Kalau kamu tidak mau bicara. Saya mau bilang, mereka sedang kumpul di Jalan Bumi nomor 27. Mau ketemu siapa? Apa dijanji sama Pak Joni Rang? Di mana si Joni Rang? Ada di taman sebelah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mudah-mudahan malam ini kamu tidur nyenyak sekali, kan? Halo? Mana Harun? Aku mau bicara. Jamal? Dari mana kamu tahu nomor? Itu tidak penting. Panggil Harun. Aku mau bikin perhitungan sama dia. Jamal? Jamal jangan. Dia licik. Dia banyak tukang-tukang pukul. Nanti kamu seperti Mas Hasan. Sekali lagi mulut melancang. Saya tidak akan segan mengirim kamu ke kuburan. Saya Harun. Mau apa kamu? Kutunggu kamu di tempat penyekrapan kapal.
kita selesaikan pertikaian keluarga kita sampai tuntas. Bagus. Saya memang menghabiskan seluruh keluargamu. Sampean pulang ke Harun. Pulang. Malam ini sampean tidur di sini. Selamanya saya akan tidur di sini. Ini rumah saya. Semuanya akan tunai malam ini. Dan bapak saya akan berbalaskan. Margasan sudah mati. Semua keluarganya akan mati. Saya tak suka semuanya itu. Tapi asal sampean tenang. Sampean senang. Semuanya akan menjadi tenang kalau semuanya sudah lunas. Saya akan menunggu lagi. Run, Bapak harus ikut. Keluarga Markasan musuh Bapak juga. Kau siap, Mal?
Kamu akan tetap menyelesaikan kuliahmu. Pak Lek akan cari orang yang mau mengaku sebagai pembunuh. Kita bisa bayar, kamu pasti bebas. Cita-cita kita supaya ada di antara keluarga Markasan yang jadi orang besar, kandas. Mudah-mudahan ini sebagai tumbal yang terakhir dari sesuatu yang sia-sia.